Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di rumah horor. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi saya di suatu pedesaan yang berada di Yogyakarta. Awal mulanya kejadian ini pada tahun 1990 yang bertempat di lokasi daerah Bantul, khususnya nama desanya saya tidak sebutkan. Ini benar-benar real pengalaman saya sewaktu saya masih sekolah. Pada awalnya sih saya pulang dari pengajian sekitar jam 9 malam itu. Di awal-awal saya mengikuti majelis taklim di pengajian tersebut. Sewaktu saya lagi pulang, saya melewati suatu perkebunan. Sewaktu itu lagi musim cocok tanam tebu. Perkebunan tebu yang dikelola dari Sudimoro, pabrik gula di Yogyakarta. Sewaktu saya mengendarai sepeda pelan-pelan memasuki area perkebunan tebu, tampak dari kejauhan saya melihat sesosok putih yang masih berbentuk samar-samar gitu, dari kejauhan. Dikarenakan saya belum penasaran, sewaktu saya lewat, bentuk sosok putih itu ternyata adalah sosok pocong yang keluar dari area perkebunan tebu, dari dalam perkebunan tebu itu. Sontak saya merasa kaget dan saya juga terjatuh dari sepeda itu sampai luka, sampai kaki saya luka. Saya merasa merinding saat itu, merinding banget, benar-benar merinding. Ibaratnya saya baru ketemu sosok seperti pocongan yang di area perkebunan tebu di suatu desa. Jadi pas masuk perkebunan tebu itu semua tanaman itu tebu semua. Nah, kalau tebu itu kan tinggi-tinggi semua gitu. Jadi area perjalanan itu tertutup, kanan kiri itu tanaman tebu semua.
tebu. Dan itu juga di samping itu ada pengairan irigasi, semacam parit kali kecil lah, kali kecil yang untuk mengairi area perkebunan tersebut. Sewaktu itu saya pas jatuh, tiba-tiba sosok pocong itu lompat di hadapan saya, lompat di hadapan saya. Saya tidak bisa berkutik apapun, bergerak apapun. Saya merasa bagaimana mau megang ini susah, mau megang ini susah, mau berkata begini susah. Sewaktu itu masih SMP ya, masih SMP itu, SMP pengalamannya. Sosok pocong itu sekitar tingginya kurang lebih 2 meter, badannya besar gitu, tinggi. Cuman wajah sosok itu masih tertutup rapat, belum terbuka, masih tertutup rapat sama kain kapan. Dan dia berkata, "Tolong bukakan tali pocong saya. Tolong bukakan tali pocong saya." Itu sampai 3 kali. "Tolong bukakan tali pocong saya." Saya diam saja saat itu. Saya diam, gak berani, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu sosok pocong itu berkata begitu sembari menunduk gitu, sembari menunduk, terus dia berbalik badan, langsung pergi lagi, lompat ke dalam semak-semak rimbunan pohon tebu itu, semak-semak rimbunan. Saat itu juga saya langsung bergegas mengambil sepeda saya, mengambil ancang-ancang, langsung saya enjot sepeda saya sekencang-kencangnya sampai pedal sepeda saya itu copot. Pedal saya copot sampai rumah. Saya langsung gedor-gedor pintu rumah. Assalamualaikum sampai 3 kali. Ternyata orang rumah sudah pada tidur semua. Saya merasa takut saat itu, benar-benar takut. Saat itu benar-benar takutnya auzubillah min zalik. Sampai darah yang tadi luka sampai bercocoran gitu, sampai tidak terasa saya, karena di waktu itu kan gelap sekali. Semenjak kejadian berapa hari, setiap mengikuti pengajian pada malam hari itu saya selalu pulang rame-rame, tidak berani lagi pulang sendiri. Biarpun arah teman-teman saya itu berbeda-beda desa, tapi tetap arah tujuannya melewati perkebunan tebu itu.
melewati perkebunan tebu itu. Ya kalau siang sih mungkin tidak seseram pada waktu malam. Itu tiap kemunculannya, kalau tidak salah tiap malam Selasa. Itu pasti tiap malam Selasa itu pasti kemunculan sosok pocong itu. Sudah berapa hari lewat itu. Nah kebetulan pada suatu malam saya kebelet